Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan wa anzalallahu fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Pada bulan Ramadan, disitulah Al-Quran diturunkan Allah yang bertujuan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan memberikan penjelasan-penjelasan atas petunjuk tersebut, dan sekaligus Al-Quran itu fungsinya memisahkan dan membedakan mana jalan yang baik, mana jalan yang benar, dan mana jalan yang salah. Barang siapa yang hidup dan menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Namun apabila mereka itu dalam keadaan sakit atau di dalam perjalanan jauh, boleh dia mengganti puasa tersebut pada hari-hari yang lain. Allah bermaksud memberikan kemudahan. Allah tidak ingin menyusahkan, dan agar kamu sempurnakan puasa tersebut 1 bulan, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Bapak Ibu rahimakumullah, kita hanya lebih kurang 20 menit aja ini. Kita maklum bahwasanya salah satu di antara banyak keistimewaan bulan Ramadan itu antara lain di bulan Ramadanlah turunnya Al-Quranul Karim, seperti yang dibacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran pasti tidak lagi berbeda pendapat para ahli, turun Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Yang berbeda pendapat adalah tanggal berapanya, itu aja. Yang kita kenal disebut dengan suatu sebutan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahrin. Nilainya di sisi Allah jauh lebih baik, bukan sama. Malam Lailatul Qadar itu nilainya di sisi Allah jauh lebih baik dari 1000 bulan. Artinya 1000 bulan itu kalau dibagi 12, kenapa 12? Setahun itu 12 bulan.
Jadi 1000 bulan dibagi 12 lebih kurang 83 tahun. Coba, apabila kita melakukan amal baik apa aja bertepatan dengan Lailatul Qadar, apa aja kita lakukan, sedekah kayak namanya, baca Quran, sholat atau yang wajib, yang sunnah, nilai yang diberikan Allah sama kita berarti kita beramal ibadah selama 83 tahun non-stop. Sedangkan terawih hanya 1 jam pun capek. Ini 83 tahun dianggap beramal ibadah kepada Allah. Sedekah dia pas Lailatul Qadar jadi, maka dia bagi bersedekah itu terus menerus selama 83 tahun. Salat wajib dia, salat sunat dia, apapun berarti digandakan 83 tahun. Itu salah satu di antara keistimewaan bulan Ramadan. Karena nama Ramadan ini, bulan Ramadan tidak itu aja namanya. Termasuk juga Ramadan itu dengan dikatakan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Artinya sangat dekat hubungan puasa dengan Quran. Artinya lagi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu hendaklah juga jangan sempat tidak membaca Al-Quran. Karena Ramadan itu nama juga Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara tentang Al-Quran, jumlah ayatnya di antara lain ada yang mengatakan berapa ya? 6.666 ayat. Walaupun ada pendapat lain. Tapi yang paling populer, yang paling masyhur, itulah jumlah ayat dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu kurang yakin, nanti pulang ke rumah coba bawa Quran tuh, hitung, betul apa enggak? Itu aja. 6.666 ayat jumlahnya. Ayat itu artinya dari titik ke titik. Alif Lam Mim, satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat. Jumlahnya 6.666 ayat. Surahnya berapa surah? 114 surah. Jumlahnya 114 surah. Tengok Quran tuh, pertama suratul Fatihah. Pertama itu dia. Atau dikatakan surah Alhamdulillah. Suratul Fatihah, Ummul Kitab, sama itu dia. Pertama surahnya itu dia. Terakhir nanti surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, dan terusnya. Itu ayat surah terakhir. Dihitung jumlahnya 114 surah. Juznya berapa? 30 juz. Kita umat Islam mesti tahu itu. Yang tidak tahu juz 30. Sudah dibaca berapa juz? 13 juz. Yang jarang orang tahu berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Inilah hebatnya ulama-ulama ini. Mania sama Al-Quran. Orang kadang-kadang mania sama burung, ada ya? Mania sama burung. Wah, burung itu beli sangkar mahal, dia nggak soal sama dia, karena hobi dia burung itu. Berpisah kadang burung itu harganya puluhan ribu, ratus ribu, bahkan jutaan bisa. Nggak soal sama dia. Karena mania. Sangat senang. Bapak Ibu, kadang-kadang
Kalau orang menghina Quran, kita marah. Seperti yang terjadi. Sampai-sampai diperjuangkan, akhirnya beliau ini masuk penjara. Betul? Masuk penjara dia. Kenapa? Dia melecehkan Al-Maidah ayat 51. Bahkan belakangan ini juga ada yang mengusulkan kepada Menteri Agama supaya 300 ayat Quran itu dibuang. Ini berbahaya, ini ayat-ayat yang merusak katanya. Bikin recoh ayat ini, bikin apa aja, bikin kacau balau. Coba, kita marah. Kalau yang mengatakan itu orang kafir, ya namanya kafir ya. Hati kafir itu tertutup hatinya. Kadang-kadang orang mengatakan, kok kasar kali bilang kafir. Bukan kasar. Kafir itu yang tertutup dari petunjuk, tertutup hidayah, tertutup dari kebenaran. Kafir namanya. Kita usah bilang non-muslim. Ya, orang bilang Quran bilang kafir kok. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Adapun orang-orang kafir, orang musyrik, kata Allah, kafir itu artinya tidak mengakui kebenaran. Itu kafir. Semua orang mengatakan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dia bilang enggak, 2 tambah 2 sama dengan 7. Itu kafir. Ada kafir kebenaran. Tapi mengapa kita ada orang menghina Al-Quran kita marah, tapi mengapa kita tidak sering baca Quran? Nah, ini masalah ya. Terutama bulan Ramadan. Bacalah sedikit Al-Quran itu. Apalagi ditadabur. Nah, coba tengok artinya. Sehingga para ulama, para ahli Quran, kalau tadi ayatnya 6.666, surahnya 114, juznya 30, hurufnya berjumlah berapa ya? 1.270.000 huruf. Berapa, Bu? Jumlah huruf dalam Quran itu berapa? 1.270.000 huruf. Yang paling banyak diulang-ulang huruf alif. Itu dia. Yang paling banyak diulang-ulang huruf alif sampai 50.000 kali. Yang paling sedikit diulang-ulang ada huruf za. Alif, ba, ta, sa, jim, selanjutnya ada za. Kalau kami dulu, mohon maaf Bapak Ibu, saya dulu kalau ketika dulu di pondok belajar Quran, mempelajari huruf-huruf itu luar biasa dulu itu. Untuk melafazkannya, untuk melafalkannya, untuk mengucapkannya, untuk satu huruf saja, waduh, contohnya apa? Huruf shad. Macam mana belajar dulu? Menurut saya dulu, kami dulu di pondok, shad itu. Untuk mengucapkan shad itu agar benar makhrajnya, sifat hurufnya, contoh begini. Sosil subas, sosan, sani sosna minal mos, nimasil san, sani sa. Tengok, shad itu diulang-ulang dulu dia. Sosil sos. Udah berapa tuh? Sos, sudah 5 shad itu dia. Sosan, sani sos, naminal mos, nimasisan, sani sa. Jadi otot-otot pipi, otot-otot apa lidah ini dilatih dia agar betul-betul bisa menyebutkan huruf per huruf dengan benar. Namanya tahsinul Quran. Kalau ba, macam mana ba? Babi ubab, bubam, bani babna minal mubni mabibam, bani ba. Begitulah selanjutnya dulu, mempelajari huruf demi huruf. Jadi jumlah huruf Al-Quran itu 2 juta, 10 juta, 270.000.
Saya ulang, 10.270.000. Itulah semuanya satu bulan itu, yang 30 juz itu. Sedang Rasul mengatakan, Quran itu setiap satu huruf kita baca, setiap satu huruf kita baca Quran tersebut, kita mendapat lahu hasanah. Allah berikan sama kita satu kebaikan. Apa kebaikan? Setiap waktu hasanah, setiap satu kebaikan 10 derajatnya. Berarti 10. 10 dikali 10.270.000 berapa itu? Kalau khatam baca Quran, jumlah huruf tadi adalah 10.270.000, satu huruf dikalikan 10, ya Allah ya Rabbi, capek untuk mengkalkulasikan, menjumlahkan berapa kebaikan Allah berikan kepada kita. Itu kalau di luar Ramadan. Itu kalau kita baca di luar Ramadan, bulan-bulan biasa, dikalikan satu huruf 10. Khatam Quran itu 10.270.000 huruf dikali 10. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan dikalikan lagi 70. Maka dikatakan Ramadan ini adalah bulan obral kebaikan, obral pahala, hadiah Allah. Ramadan ini. Dengan baca Quran. Bapak Ibu, kalau kita mau, ini cerita mau ini. Al-Quran yang 30 juz itu, satu juz itu 10 lembar. Satu juz 10 lembar. 30 juz 300 lembar, Pak ya. Jumlahnya 300 lembar. Itulah Quran. Berarti 600 halaman ya. Karena berarti balik. Dalam setahun berapa hari ya? Setahun Masehi ya. Setahun Masehi itu 365 hari. Setahun. 365 hari dalam setahun Masehi. Artinya apa? Maksud saya apa ini? Kalaulah saja kita baca Quran satu hari cuma satu lembar, nggak usah banyak-banyak, sehari cuma selembar aja. Sebulan 30 lembar. 10 bulan 300 sudah khatam Quran itu, baru 10 bulan sudah khatam. Ada lagi stok lagi 2 bulan lagi. Rasa-rasanya Pak, rasa-rasanya ya. Rasa-rasanya secara apapun penghitungan kita, bisa nggak ada waktu kita baca Quran sehari semalam itu hanya selembar, bisa nggak rasanya? Waktu sehari semalam 24 jam, kita sholat 5 kali. Subuh dan selanjutnya, 5 kali sholat. Di antara sholat ini, bisa nggak kira-kira gitu? Kalau kita mau, bisa nggak baca Quran hanya satu lembar satu hari? Bisa Pak ya? Bisa ya? Statusnya bisa itu tuh. Selembar satu hari. Siap maghrib sekian ayat. Menunggu isya, siap isya sekian ayat. Siap subuh banyak dikit. Zuhur waktu ada nggak usah misalnya. Asar baca sedikit. Kita ukurlah sehingga di dalam 5 kali waktu sholat itu bisa hanya membaca 1 lembar Al-Quran. Berarti 10 bulan sudah khatam, nggak sampai setahun. Lalu dikalkulasi lagi Bapak Ibu, seandainya seseorang umurnya hari ini 35 tahun, umpamanya seseorang hari ini umurnya 35 tahun, dipotong 15 tahun. Loh, kok dipotong Ustaz? Iyalah, arti dipotong 15 tahun, dari mulai lahir sampai umur 15 itu dipotong. Disitulah kesempatan dia mengaji, belajar Quran, sampai bisa baca Quran.
Artinya itu sampai 14-15 tahun secara umum sudah bisa baca Quran. Kalau sekarang anak TK saya tengok itu udah bisa, anak PAUD saya bisa baca Quran, anak TK bisa baca Quran. Cuma sayang kadang-kadang setelah dia wisuda di TK tidak diulang balik baca Quran ini, dipadakan itu aja. Nah, nggak boleh begitu. Potong 15. Kalau hari ini umur udah 35 tahun, potong 15, tinggal berapa Pak, Bu? Tinggal 20. Tinggal 20. 20 tahun artinya. Kalau setahun dia satu khatam baca Quran, karena tadi 10 bulan satu khatam ya. 10 bulan satu khatam kalau saya selebar. Kalau saja 20 tahun, satu tahun satu kali khatam, berarti 20 tahun itu berarti berapa kali khatamnya? 20 tahun. Artinya apa? Orang yang hari ini usianya 35 tahun, berarti besar kemungkinan dia itu bisa sudah khatam baca Quran sebanyak 20 kali. Pertanyaannya, pertanyaannya, umur saya 45 Ustaz. Oke, 45. Potong 15, tinggal 30. Apakah Anda sudah sempat baca Quran 30 kali khatam? Belum. Kalau belum, apa masalahnya? Di mana masalahnya ini? Tak ada waktu kah? Saya rasa ada. Menurut berita yang saya dengar, kenapa tidak bisa khatam? Karena M. Apa itu? Apa? Hah? Malas. Nah, jadi kita ayo lewat Ramadan, kita kembali respect dengan Al-Quran, sesuai dengan nama Quran itu, bulan Ramadan juga namanya termasuk Syahrul Quran. Tidak ada terlambat istilah dalam agama Islam ini. Aduh, usia saya sudah sekian Ustaz, mana mungkin saya belajar Quran? Tidak ada usia terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sehingga Rasul mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Masa belajar agama ini, rentang waktu masa belajar gini adalah dari mulai ayunan minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Jadi belajar seumur hidup. Bagi yang sudah bisa baca Quran, ya terus baca Quran tersebut. Kalau dilazimkan Bapak Ibu, nanti coba rasakan sendiri, ya. Coba rasakan sendiri apa yang kita rasakan dengan seringnya kita baca Quran. Masing-masing orang berbeda, masing-masing orang beda. Coba nanti kita baca Quran, apa yang terasa sama kita? Pasti ada sesuatu hal yang diakibatkan kita membaca Al-Quran tadi. Jadi kesimpulan kaji kita, pengajian malam hari ini, yang pertama adalah, satu, Al-Quran itu diturunkan Allah pada bulan Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Dari mana? Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus sampai khatam 30 juz. Yang kedua, Al-Quran isinya apa? Isinya ayatnya 6.666 ayat. Isinya surahnya sebanyak 114 surah. Juznya sebanyak 30 juz. Dan huruf-huruf Al-Quran tersebut sebanyak 10.270 huruf. 10.270 huruf. Itu isi Al-Quran. Kemudian kesimpulan kaji kita diharapkan terjadi hijrah diri kita yang kemungkinan selama ini tidak begitu asyik dengan Al-Quran. Ayo lewat Ramadan ini, setelah nanti pun Lebaran, ayo kita sedikit meningkatkan kedekatan kita dengan Al-Quran,
lewat membacanya cuma bikin target program, 1 hari saja bisa 1 huruf, dipastikan 1 tahun sudah satu khatam Al-Quran. Kalau memang tak bisa, coba kita sendiri mengamati ini. Kenapa kok nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa ya? Karena Bapak Ibu, apabila seorang meninggal dunia, begitu dia dikafani, sudah siap dimandiin ya Pak ya, siap dimandiin langsung. Fardu kifayah pertama mandi, fardu kifayah kedua mengkafani. Begitu dikafani, ini nilai Al-Quran itu dia masuk ke dalam kafan, berbentuk makhluk yang tak nampak manusia, masuk dia. Di mana dia adanya? Di dada mayat itu. Dia dibungkus termasuk dalam kafan itu, termasuk yang mengawal Quran ini. Karena kita baca Quran seperti tadi saya katakan, baca Quran sering, kalau bisa 1 tahun minimal 1 kali khatam, masuk dia. Orang sibuk dia masuk, tapi nggak nampak. Ini beriman kepada ghaib. Sudah. Begitu dimasukkan ke alam kubur, ke dalam kubur, masuk. Ini kalau cerita kubur lagi, banyak cerita ini. Masuk dia, tusuk papan, tutup, ditimbus, bla bla bla, selesai. Mandang talqin mandi tidak, begitulah paham masing-masing, nggak masalah. Yang penting benar cara pemakamannya, selesai, pulang. Yang mengantar. Siapa yang pulang? Siapapun. Dah pulang. Kata Rasul, masih didengarnya lagi suara sendal. Main dalam kubur itu, didengarnya suara sendal kita pulang. Didengar itu. Masih didengar, artinya tidak lama waktunya, masih terdengar suara sendal orang yang ngantar itu pulang, datanglah 2 petugas, juga adalah makhluk Allah, namanya siapa? Mungkar dan Nakir. Dia datang. Kenapa dia datang? Itu tugas dia memang, mentogerasi mayat itu. Tapi begitu kedua malaikat itu datang, menjelmalah yang di dalam kafan tadi ini, menjelmalah dia makhluk yang indah, yang harum, yang wangi. Apa kata si mayat? Man anta? Anda ini siapa ya? Mara itu ahsana minka. Aku tidak pernah melihat setampan Anda. Anda ini siapa? Kata kita, kita tanya ini, Anda siapa? Aku tidak pernah melihat setampan Anda. Katanya, aku diperintahkan Allah untuk mendampingi Anda sampai hari kiamat. Kenapa? Anda dulu sering baca Al-Quran. Itu dia. Karena Anda dulu sering baca Quran. Bahkan kalau baca Quran itu berat lidahnya 2 pahala. Ya tanak-nak namanya. Agak payah dia baca Quran itu, bahkan 2 pahalanya. Jangan takut salah baca Quran. Salah pun dikasih pahala kok. Lalu datang malaikat mau menanya. Apa katanya? Hai malaikat, sopan sama ini orang ya. Hormati dia ini. Kenapa? Dia cinta sama Quran. Akhirnya malaikat pun tak banyak tanya. Ditinggal selesai, sudah itu tak datang lagi. Siapa? Mungkar Nakir nggak datang lagi. Kenapa? Dijaga si mayat ini oleh Al-Quran. Dijaga terus. Sampai nanti Bapak Ibu, ketika kita menyeberangi Shiratal Mustaqim, dibimbing oleh Quran. Ayo sini. Dibimbing kita, ayo sini. Enggak ada yang melepas. Quran tidak mau melepaskan orang yang semasa hidupnya dekat dengan Al-Quran. Arti dekat tadi, pertama, senang membacanya. Yang kedua, senang mempelajarinya. Yang ketiga, mau mengamalkannya. Yang paling penting lagi, siap untuk membelanya. Wah, itu dia. Dia siap membelanya bila mana Quran tersebut ada yang melecehkan, merendahkannya. Mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.